Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Dwi Yunanto. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai 5 korupsi terbesar di Indonesia, yaitu tugas dari mata kuliah Pancasila. Mari kita mulai dari mungkin kasus yang pertama, di mana kasusnya sudah lama ya, yaitu korupsi Hambalang. Ya, korupsi Hambalang, atau mungkin bisa kita tahu jika Hambalang sekarang mungkin disebut-sebut sebagai candi. Ya, mungkin kronologinya yang pertama pada Oktober 2009, di mana Jaksa IKD Wardana menyebutkan pendirian proyek Hambalang berawal setelah Andi Malarangeng dilantik sebagai Menpora, yaitu pada Oktober 2009. Lalu pada Desember 2009 dilakukan pemaparan master plan Hambalang dengan perkiraan proyek 2,5 triliun, yang dihadiri oleh antara lain Wafid, Deddy Kusdinar, dan anggota tim persiapan pembangunan. Lalu pada awal 2010, anggota tim Jaksa Penuntut Umum KPK, Tresno Adi Anto Wibowo, mengungkapkan pada awal 2010 akan diadakan beauty contest atau adu konsep master plan proyek Hambalang, di mana di sini antara PT Metapora Solusi Global atau PT MSG dan PT Galeri ID bertempat di ruangan SES Kemenpora atau Sekretariat Kemenpora. Lalu pada pertengahan 2010, Deddy Kusdinar bersama Wafid bertemu dengan Kul Malarangeng di restoran Jepang Hotel Grand Hyatt, Jakarta. Pada pertemuan itu, Kul menyampaikan bahwa abangnya Adi Malarangeng sudah setahun menjabat tetapi tidak mendapatkan proyek apa-apa ataupun proyek yang telah terjadi. Lalu pada Agustus 2010, proyek Hambalang menjadi ajang rebutan antara PT Dutra Graha Indah DGI yang dimiliki oleh Muhammad Nazarudin dan PT BUMN PT Adi Karya. Lalu di sini Mindo Rosalina Manulang dari PT DGI dan Lisa Lukitawati, staf tim persiapan pembangunan Hambalang, bertemu dengan Arif Taufikur Rahman, yaitu manajer pemasaran dari PT Adikarya. Jadi di Hotel Dharma Wangsa Jakarta, saat itu Mindo meminta PT Adikarya mundur dari proyek Hambalang karena dia dan Nasarudin yang akan melanjutkan pekerjaan. Saat itu Anas menyampaikan kepada Nasarudin agar mundur dan tidak mengambil proyek konstruksi pembangunan P3 SUN Hambalang. Jadi jelas Jaksa Kresno, hasilnya PT Adikarya memang menangkan lelang pekerjaan fisik pembangunan proyek Hambalang bersama dengan PT Wijaya Karya. Mungkin dari kegagalan lelang konstruksi Hambalang, Nazarudin berang kepada pihak yang lain ya, yang terlibat dalam banjaan proyek tersebut. Sebab dalam berbagai pemberitaan, mantan bendahara Partai Demokrat ini sangat hafal kronologis dan orang-orang yang terlibat dalam proyek merugikan negara 463,668 miliar rupiah, sesuai audit Badan Pemeriksaan Keuangan saat itu. Berikut ada beberapa tersangka dan bentuk hukuman yang diberikan. Yang pertama yaitu adalah Anas Urbaningrum, yaitu mantan Ketua Umum Partai Demokrat terseret kasus Hambalang dan ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pernyataan dari mantan bendahara Partai Demokrat yaitu Nazarudin Umar pada 2011. Anas Urbaningrum divonis 8 tahun penjara, lebih rendah dari vonis sebelumnya yaitu 14 tahun. Jadi di mana vonisnya itu telah berubah menjadi 14 tahun, yaitu vonis terbaru atau vonis terakhir. Lalu di sini ada Andi Malarangeng ditetapkan sebagai tersangka saat menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ditetapkan tersangka pada 2 Juli 2014 dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Lalu mungkin yang kita tahu habis keluar yaitu Angelina Sondak ditetapkan sebagai tersangka pada 2013 setelah terbukti menerima suap sebesar 2,5 miliar dan 1,2 juta dolar US. Awalnya ia divonis selama 4,5 tahun lalu bertambah menjadi 12 tahun pada tingkat kasasi. Lalu ada Nazarudin selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka pada 2016 didakwa mengenai gratifikasi dan pencucian uang dan divonis hukuman penjara selama 7 tahun. Lalu berikut ada beberapa nama-nama aliran dana yang menerima korupsi Hambalang sebagaimana tercantum dalam berkas dakwaan JPU. Yang pertama Nazarudin sebesar 10 miliar sebagai pengganti atas biaya-biaya yang dikeluarkan Nazarudin, yaitu biaya penerbitan sertifikat tanah Hambalang yang diserahkan pada Joko Winoto sebesar 3 miliar
diberikan ke Andi Malaranggeng melalui Kul Malaranggeng sebesar 550.000 US dollar atau setara 5 miliar dan diberikan kepada Komisi 10 DPR sebesar 2 miliar. Bagi-bagi ya. Lalu untuk keduanya yaitu ada PT Adikarya Divisi Konstruksi berjumlah 21 miliar rupiah sebagai pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha memenangkan proyek Hambalang. Jadi sebelum proyeknya berjalan, dia memenangkan lelang dengan membayar sebesar 21 miliar. Yaitu diantaranya digunakan untuk Anas Urbaningrum 2,2 miliar untuk membantu mencalonkan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Ketua Umum Demokrat dalam Kongres 2010. Yang diserahkan Mahfud melalui Munadi Herlambang, Indraja Manopol, dan Ketut Darmawan. Lalu ada Wafid Muharram sebesar 6,5 miliar yang diserahkan dalam beberapa tahap dan diterima melalui Paul Nyulman dan Poniran. Selanjutnya ada Mahyudin sebesar 500 juta yang diserahkan melalui Wafid Muharram pada saat Kongres Partai Demokrat di Bandung. Lalu ada Adi Rusman Daud sebesar 500 juta untuk penggantian penggusuran tanah Hambalang. Di sini ada juga Looli Dondo Kambai, anggota Badan Anggaran DPR sebesar 2,5 miliar. Lalu ada panitia pengadaan sebesar 100 juta melalui Wisler Manalo. Terus ada petugas penelaah pendapat teknis Kementerian Pekerjaan Umum Guratno Hartanto, Tulus, Sumirat, Hidayat, Widianto, Indah, dan berbagai nama sebesar 130 juta untuk melalui Muhammad Arifin. Lalu ada Deddy Kusdinar sebesar 1,1 miliar. Lalu ada biaya sewa hotel dalam rangka perencanaan proyek, konsinyering persiapan lelang, proses lelang, kopi dokumen, dan biaya operasional lelang sebesar pemberian uang saku panitia dengan total 606 juta rupiah. Lalu ada pengurusan retribusi IMB sebesar 100 juta rupiah yang diserahkan kepada Muhammad Arifin. Ada anggota DPR, jadi anggota DPR di sini juga mendapat bagian dari PT Adikarya sebesar 500 juta. Dan ada beberapa nama dengan nominal 10 juta sampai 6,9 miliar. Banyak memang. Lalu ada korupsi EKTP. Jadi kasus korupsi EKTP ini berjalan cukup lama dan lumayan gempar pada waktu itu. Berikut kronologi terjadinya kasus korupsi. Jadi 17 Juli 2017 KPK mengumumkan penetapan Setia Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan EKTP. Jadi pengadaan proyek itu terjadi pada kurun waktu 2011 sampai 2012 saat Setia Novanto menjabat sebagai ketua fraksi Partai Golkar di DPR. Ia juga menjabat sebagai ketua DPR bersama pengusaha Andi Agustinus alias Naragong. Setia diduga ikut menyebabkan kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Lalu pada 18 Juli 2017, Setia Novanto menggelar jumpa pers menanggapi penetapannya sebagai tersangka. Jadi Setia mengaku akan mengikuti proses hukum yang berjalan, namun ia menolak mundur dari ketua DPR. Jadi dia tetap mengikuti proses hukum, pengadilan, persidangan, dan lainnya, tetapi dia tidak ingin mundur dari ketua DPR. Ambisius memang. Lalu pada 22 Juli Setia Novanto hadir dalam satu acara dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dalam sidang terbuka disertai politikus Golkar hadir di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Lalu pada 4 September 2017 setelah lebih dari sebulan berstatus tersangka, Setia Novanto resmi mendaftarkan gugatan ke pra-peradilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setia meminta penetapan statusnya sebagai tersangka oleh KPK dibatalkan. Lalu pada 11 September 2017 KPK memanggil Setia Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun Setia tidak hadir dengan alasan sakit. Lalu hasil pemeriksaan medisnya menunjukkan bahwa gula darah Setia naik setelah melakukan olahraga pada Ahad 10 September 2017. Lalu pada 12 Desember 2017,
Setia Novanto mengirimkan surat ke KPK melalui Ketua Wakil DPR yaitu Fadlizon. Jadi Setia meminta KPK untuk menunda proses penyidikan karena Setia Novanto masih mengalami sakit di rumah sakit dan gula darah naik. Namun anehnya surat yang dikirimkan melalui Fadlizon menggunakan KOP DPR. Lalu pada 18 September 2017 KPK memanggil kembali Setia Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun lagi-lagi Setia tidak hadir karena sakit. Bahkan hingga menjalani kateterisasi jantung di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Lalu pada 25 September Partai Golkar menggelar rapat pleno yang menghasilkan keputusan agar Setia Novanto nonaktif dari posisi Ketua Golkar. Lalu pada 26 September 2017 sidang pra-peradilan Setia Novanto kembali berlanjut. Namun pihak Setia mengajukan bukti tambahan berupa hasil laporan pemeriksaan atau LHP dari BPK terhadap KPK pada tahun 2016. Lalu pada 27 September 2017 Hakim Cepi menolak permintaan KPK untuk memutar rekaman di persidangan. Padahal KPK di situ sangat menunjukkan bukti kuat mengenai keterlibatan Setia Novanto dalam proyek EKTP. Lalu pada 5 Oktober 2017 KPK melakukan penyelidikan baru untuk perkara EKTP. Dalam proses penyelidikan KPK meminta keterangan sejumlah pihak dan mengumpulkan bukti relevan. Pada 31 Oktober 2017 KPK menerbitkan sprindik atas nama Setia Novanto di perkara ini. Lalu pada 10 September KPK kembali menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka EKTP. Pengumuman penetapan tersebut disampaikan melalui Wakil Ketua KPK, yaitu Saud Sitomorang di gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta. Lalu pada 15 November, KPK menyebut paksa karena sudah 3 kali Setia Novanto mangkir dari panggilan KPK untuk dimintai keterangan. Jadi berkali-kali Setia Novanto menolak panggilan KPK. Lalu ada di sini 16 November 2017 Setia Novanto kembali dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau setelah mobil yang dia tumpangi mengalami kecelakaan tunggal. Agak janggal di sini, bisa jadi, tapi kita tidak tahu kenyataannya. Lalu pada 17 November Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Setia Novanto sebagai tersangka EKTP. Namun karena sakit, Setia Novanto diantarkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Lalu pada 20 November 2017 Setia menjalani pemeriksaan perdana selaku tersangka dan kasus tahanan korupsi dugaan korupsi EKTP di gedung KPK. Ia dijemput paksa dari RSCM. Lalu pada 6 Desember 2017 berkas kasus EKTP dengan tersangka Setia Novanto dilimpahkan jaksa ke KPK. Pada 7 Desember sidang perdana peradilan Setia Novanto digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu 8 Desember Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan dugaan pra-peradilan Setia Novanto terhadap KPK dengan agenda mendengarkan jawaban dari KPK serta penyerahan barang bukti, surat, dan pengacara Setia Novanto. Lalu pada 11 Desember 2017 sidang lanjutan pra-peradilan Setia Novanto dengan agenda mendengarkan keterangan saksi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu pada 13 Desember di hari yang sama, sidang perdana pokok Setia Novanto digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Di hari yang sama, sidang perdana pokok perkara Setia juga akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lalu berikut ada tersangka korupsi dan bentuk hukuman yang diberikan kepada korupsi EKTP. Yang pertama, Setia Novanto divonis 15 tahun penjara pada 24 April 2018. Lalu berikutnya ada Irman yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, divonis 7 tahun penjara pada 20 Juli 2017. Lalu ada Sugiharto divonis 55 tahun penjara pada 22 Juni 2017. Lalu ada Made Oka Masagung divonis 10 tahun penjara pada 5 Desember 2018. Di sini ada Irfan Hendra Pambudi, yaitu mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, divonis selama 10 tahun penjara pada 5 Desember 2018. Lalu berikutnya ada Andi Narogong, pengusaha yang berprofesi sebagai pengusaha, divonis 8 tahun penjara pada 21 Desember 2017. Lalu ada
Anang Sugiana Sudiharjo, Direktur Utama PT Quadra Solution, divonis 6 tahun penjara pada 30 Juli 2018. Lalu ada Markus Nari, anggota DPR, divonis 6 tahun penjara pada 11 November 2019. Berikut ada aliran dananya. Yang pertama, mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dirjen Pencatatan Sipil Kemendagri Irman menerima uang sebesar 2.371 rupiah dan 877.000 US dollar, dan ada juga 6.000 Singapura dolar. Lalu Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Sugiharto mendapat uang 3 miliar US dollar, 3,4 miliar US dollar. Andi Agustinus alias Andi Naranggong mendapatkan uang sejumlah 2,5 miliar US dollar dan 1 miliar 186 miliar rupiah. Lalu ada mantan Ketua Pengadaan Proyek EKTP Derajat Wisnu mendapat uang sejumlah 40.000 US dollar dan 25 miliar rupiah. Lalu ada mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Dia Anggraeni dalam tuntutan jaksa mendapat 500.000 US dollar dan 22,5 miliar rupiah. Lalu ada Ketua DPR yang menggantikan Setia Novanto, Ade Komarudin, juga disebut dan menerima uang sejumlah 100.000 US dollar. Lalu di sini ada mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat M. Jafar Hafsah menerima 100.000 US dollar. Lalu berikutnya ada anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Hanura Miriam S. Haryani menerima sebesar uang 1,2 miliar US dollar. Di sini di terakhir ada anggota DPR dari fraksi Golkar Markus Nari juga disebut dalam tuntutan jaksa mendapat uang senilai 400.000 US dollar. Dan masih banyak lagi anggota dengan total 26 nama penerima aliran dana korupsi EKTP. Lalu ada kasus berikutnya yaitu kasus suap ekspor benih lobster. Mungkin tidak begitu lupa bahwa kita belum lama ini mendengar berita ini dan cukup ramai. Mungkin bukan berita terbesar di Indonesia karena ini merupakan kasus suap, tapi lumayan aktual untuk saat ini. Berikut kronologinya. Jadi pada 21 November 2020 KPK menerima informasi adanya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan penyelenggara untuk pembelian sejumlah barang mewah di luar wilayah Indonesia. Di Honolulu, KPK menyebut Edi dan istri membelanjakan 705 juta rupiah, diantaranya untuk jam tangan Rolex, tas Tumi, tas Louis Vuitton, dan baju Old Navy. Lalu pada 24 November 2020, tim KPK bergerak menjemput rombongan Edi yang akan tiba di tanah air. Tim KPK mengamankan 17 orang dan membawa mereka ke gedung Dwi Warna KPK untuk diperiksa lebih lanjut. Di sini selanjutnya ada tersangka korupsi dan bentuk hukuman yang diberikan kepada korupsi suap ekspor benih lobster. Yang pertama ada Edi Prabowo sebagai Menteri KKP. Di sini dia divonis 5 tahun penjara. Lalu berikutnya ada Safri sebagai staf sus Menteri KKP, divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan didenda 300 juta rupiah. Lalu ada Andriau Pribadi Misanta sebagai staf sus Menteri KKP, dia divonis selama 4 tahun dan 6 bulan penjara serta denda 300 juta rupiah. Lalu ada Siswaidi sebagai pengurus PT Aero Citra Cargo atau PT ACK, divonis 4 tahun dan denda 200 juta. Lalu ada Ainul Fakih sebagai istri menteri divonis 4 tahun dan denda 200 juta. Berikut ada Amiril Mukminin, sekretaris pribadi Menteri KKP Edi Prabowo, divonis selama 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 300 juta rupiah. Lalu berikutnya ada Suharjito sebagai Direktur 2 Ultra Perkasa Pratama, divonis 2 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Lalu berikut ada aliran dana dari korupsi suap benih lobster. Yang pertama yaitu PT DPP memberi uang komitmen kepada Edi Prabowo melalui Safri sebesar 5 miliar.
Lalu pada 16 Juni 2020 di kantor KKP Suharjono memberikan uang sebesar 77.000 US dollar kepada Safri. Lalu Safri menyerahkan uang tersebut kepada sekretaris pribadi Edi Prabowo, Amril Mukmin. Lalu pada 8 Oktober 2020 uang fee diberikan kepada Dafri sebesar 26.000 US dollar di ruang kerja Safri. Lalu bagian finance PT ACK bernama Nini pada periode Juli 2020 sampai November membagikan uang yang diterima dari PT DBP dan perusahaan-perusahaan eksportir BBL kepada Ahmad Bahtiar senilai 12,312 miliar rupiah. Amri senilai 12,312 miliar rupiah dan Yudi Surya Atmaja sebesar 5,047 miliar rupiah. Lalu berikutnya Edi Prabowo terbukti menerima uang 77.000 US dollar dan 24,6 miliar rupiah untuk mempermudah ekspor benih lobster. Selanjutnya ada Suharjito terbukti menyuap mantan Menteri KKP Edi Prabowo senilai 1,16 miliar rupiah yang terdiri atas 103.000 US dollar dan 706 juta rupiah. Berikut pemaparan tentang kasus ekspor suap benih lobster ya. Lalu berikutnya ada kasus keempat, di mana di sini ada kasus bansos COVID-19. Yang pertama, kronologinya menurut KPK kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos pada tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Lalu dalam pelaksanaan proyek tersebut, cara menunjukkan langsung para rekanan dan juga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada Kemensos melalui Mateus. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati adalah Rp10.000 dari total per paket sembako dari Rp300.000. Jadi mereka menyisihkan Rp10.000 setiap paket dari setiap harga paket sembako Rp300.000. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bakso sembako terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar 8,8 miliar. Total suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Jadi total uang 17 miliar tersebut digunakan untuk memperkaya diri Juliari Batubara. Berikut ada tersangka koruptor dan bentuk hukuman yang diberikan. Yang pertama, Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial divonis 20 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah serta menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang sebesar 14,59 miliar serta hak politik untuk dipilih milik Juliari dicabut selama 4 tahun. Jadi dia tidak bisa mengikuti kontestasi politik selama 4 tahun setelah dia divonis atau bebas. Lalu ada Matius Joko Santoso, orang yang ditunjuk Juliari menjadi penjabat pembuat komitmen PPK, divonis selama 9 tahun dan didenda 450 juta rupiah. Juga dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban untuk uang pengganti sebesar 1,56 miliar rupiah. Lalu berikut ada Adi Wahyono, sama seperti Matius. Adi merupakan PPK dalam proyek ini. Dia divonis selama 7 tahun penjara dan denda 350 juta rupiah. Harifan Sidabuke sebagai penyuap divonis 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Lalu ada Ardian Iskandar sebagai penyuap divonis sebesar atau selama 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Di sini berikut penjelasan aliran dananya. Yang pertama, Juliari Batubara menerima total fee dari pengadaan bansos COVID-19 sebesar 32,48 miliar. Lalu ada Matius Joko Santoso, orang yang ditunjuk Juliari menjadi pejabat pembuat komitmen untuk proyek ini. Adi Wahyono
Sama seperti Matius, Adi merupakan PPK dalam proyek ini. Keduanya menetapkan fee 10.000 untuk setiap paket bansos yang senilai 300.000 dari 12 miliar yang terkumpul dari periode pertama. Matius menyerahkan 8,2 miliar ke Juliari melalui Adi. Untuk periode kedua terkumpul fee 8,8 miliar. KPK menyebutkan uang ini juga digunakan untuk keperluan Juliari. Lalu ada yang terakhir, uang yang didapatkan Juliari dari pengusaha sebesar 1,28 miliar, dari Harifan Sidabuke sebesar 1,95 miliar, dan dari Ardian Iskandar Madanatya serta 29,25 miliar, dan dari beberapa vendor bansos COVID-19. Lalu berikut ada penjelasan mengenai kasus korupsi BUMN Asabri atau yang biasa disebut sebagai mega korupsi pada sepanjang sejarah korupsi di Indonesia. Lalu yang pertama mungkin ada kronologinya. Jadi pada kronologi kasus korupsi BUMN Asabri ada pada 2012 hingga 2019 Direktur Utama Perusahaan Investasi dan Keuangan serta Kadif Investasi Asabri bersepakat dengan pihak di luar Asabri yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi. Lalu pihak dimaksud yaitu Heri Hidayat, Beni Cokro Saputro, dan Lukman Purnomo Sidi untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Beni, dan Lukman yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik Asabri, kemudian saham-saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh Heru, Beni, dan Lukman berdasarkan kesepakatan bersama direksi Asabri sehingga olah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan liquid. Padahal transaksinya yang dilakukan hanya bersifat semu dan menguntungkan Heru, Beni, dan Lukman, serta merugikan investasi Asabri. Untuk menghindari kerugian investasi Asabri, maka saham-saham yang telah dijual di bawah harga perolehan dibeli kembali oleh Heru, Beni, dan Lukman serta dibeli lagi oleh Asabri melalui underlying reksadana. Diketahui jika seluruh kegiatan investasi Asabri pada 2012 sampai 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, namun seluruhnya dikendalikan oleh Heru, Beni, dan Lukman. Pada Senin, Jaksa Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dana investasi oleh PT Asabri atau PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 8 tersangka tersebut adalah mantan Direktur Utama PT Asabri periode tahun 2011 sampai 2016, Maijen Adam Rahmat Damiri. Lalu ada mantan Direktur Utama PT Asabri periode 2016-2020, Lejen Sony Wijaja. Lalu ada ex-Direktur Keuangan PT Asabri periode 2008 sampai 2014, Bahtiar Effendi. Mantan Direktur Asabri periode 2013 sampai 2014, Heri Setiono. Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012 sampai 2017, Ilham W. Siregar, dan Dirut PT Prima Jaringan Lukman Purnomo Sidi. Kemudian Dirut PT Hanson Internasional yaitu Beni Cokro Saputro, dan Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Baik Beni maupun Heru merupakan tersangka dalam kasus korupsi dari PT Asuransi Jiwasraya. Jadi selain dia korupsi di PT Asabri, Heru dan Beni merupakan tersangka korupsi dari PT Asuransi Jiwasraya. Lalu berikut ada tersangka koruptor dan bentuk hukuman yang diberikan. Yang pertama ada Adam Rahmat Damiri, Dirut PT Asabri, divonis 20 tahun penjara dan denda 800 juta serta mengganti uang negara sebesar 17,9 miliar. Berikutnya ada Sony Wijaja, divonis 20 tahun penjara dan denda 750 juta serta mengganti uang negara sebesar 64,5 miliar. Lalu ada Bahtiar Effendi, divonis selama 15 tahun penjara dan didenda 750 juta rupiah serta mengganti uang negara sebesar 378,8 juta rupiah.
berikutnya ada Heri Setianto, mantan Dirut PT Asabri, divonis 15 tahun penjara dan didenda 750 juta rupiah, serta mengganti uang negara sebesar 453,7 juta rupiah. Lalu ada Lukman Purnomo Sidi, Dirut Prima Jaringan, divonis 10 tahun penjara dan didenda 750 juta rupiah, serta mengganti uang negara sebesar 715 miliar rupiah. Lalu ada Jimmy Sutopo, Dirut PT Jakarta Emiten Investor Relation, divonis sebesar 13 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah, serta mengganti uang negara sebesar 314,8 miliar rupiah. Lalu di sini yang terakhir ada Heru Hidayat, Dirut PT Trada Alam Minera, yang awalnya divonis hukuman mati justru lolos dengan divonis nihil dan hanya divonis dengan uang pengganti sebesar 12,64 triliun rupiah. Lalu berikut ada aliran dana dari korupsi PT Asabri. Yang pertama Heru Hidayat. Jaksa mengatakan bahwa PT Asabri pada Heru Hidayat yang belum kembali adalah sebesar 12,421 triliun rupiah, sehingga telah memperkaya diri terdakwa Heru Hidayat sebesar 12 triliun 421 miliar rupiah. Lalu ada Ilham Wardana B. Siregar sebesar 241,688 miliar rupiah. Lalu ada Adam R. Damiri sebesar 17,972 miliar rupiah. Ada Sony Wijaja sebesar 64,5 miliar rupiah. Lalu Bahtiar Effendi senilai 453 juta rupiah. Lalu ada memperkaya Heri Setianto sebesar 873 rupiah. Lalu ada berikutnya ada Lukman Purnomo Sidi dan Dhani Bustomi sebesar 1 triliun 318 miliar rupiah. Lalu berikutnya ada Beni Cokro Saputro, yaitu sebesar 5,968 miliar rupiah. Lalu yang terakhir ada manajer investasi PT Asabri, Gostifar Pinayungan sebesar 18,422 miliar rupiah, diperoleh dari PT Cipta Dana Asset Management. Jadi kasus korupsi PT Asabri mungkin masih bisa kita lihat beritanya, di mana berita terakhir adalah Heru Hidayat yang lolos dari divonis hukuman mati. Jadi korupsi PT Asabri merupakan kasus mega korupsi terbesar di Indonesia sepanjang sejarah untuk saat ini ya. Mungkin bisa dibandingkan dengan kasus Senturi dan Jiwasraya yang memakan banyak kerugian negara. Berikut yang dapat saya sampaikan, saya Muhammad Rizal. Bila ada salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.